Ya, sudah terekam. Sebentar, tak buka Google Slide-nya dulu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai, Bapak Ibu. Untuk materi kita hari ini, ya, dari kemarin kan saya chattingan sama Ustadz Andika beberapa waktu yang lalu, ya tentang Google Workspace, dan Ustadz kalau mau belajar tentang slide bisa mungkin saya tak berbagi ke jenengan gitu, seperti matematika atau tentang mengetahui kepribadian dari peserta didik ya, sehingga dari itu kita bisa pendekatannya ke siswa itu lebih mudah nantinya, terutama mungkin yang wali kelas ya, sehingga harus tahu bagaimana karakter anak masing-masing gitu. Terus Ustaz bilang ya silahkan, gimana kalau hari Jumat, ternyata Jumat kemarin saya nggak bisa. Terus saya cari dulu juga bukunya, saya murojaah gitu ya. Terus kemarin ketemu, terus sedikit-sedikit sudah murojaah. Terus saya bilang ke Ustaz, mau yang mana gitu. Ternyata teman-teman mau yang sekarang ya, yang ini kepribadian. Nah, sekarang maka kita masuk kepada materi yang baru, yang mungkin ini hanya 2 atau 3 pertemuan. Ini kita sejenak tinggalkan dulu yang Google Workspace ya. Kita sekarang beralih tentang bagaimana mengetahui karakter peserta didik dengan menggunakan, memang ada namanya tes kepribadian atau soal kepribadian. Nah, soal-soal kepribadian ini nanti juga bisa Bapak Ibu kerjakan ya. Nanti saya kirim soalnya lewat email ya. Mungkin nanti akan sampai kepada Bapak Ibu sekalian jam 9 pagi. Ya, di situ nanti ada berupa attachment filenya, berupa dokumen, nanti silahkan di download, bisa dicetak, bisa tidak, terus dijawab ya kan. Link pengumpulan jawabannya juga ada, sudah saya kirimkan di email ya. Gitu. Ini juga bukan berarti saya paham betul tentang kepribadian, psikologi tes kepribadian ini ya, tapi kebetulan memang saya mengajar di sekolahan itu ada bab tentang ini, yaitu tentang pelayanan prima atau bekerjasama dengan kolega dan pelanggan. Nah, bekerjasama dengan kolega dan pelanggan tentu juga perlu mengetahui karakter mereka. Bagaimana sih pelanggan ini, bagaimana sih pelanggan itu, kan begitu. Bagaimana agar kita bisa memberikan service yang excellent, nah, gitu. Di dalamnya ada itu tentang kepribadian seseorang. Ada tes-tesnya dan seterusnya. Terus ya ini saya berikan juga pelatihan di e-guru pernah waktu itu ya. Dan ini bukan berarti saya bisa semuanya begitu ya. Ini hanya bagian kecil dari yang saya punya atau saya bisa ya. Karena kalau sebisa mungkin ya kita jadi seorang itu sebagaimana dibagi tentang di dalam kewirausahaan ya, itu biar menjadi produk yang bagus ya, itu jadilah make it special product ya. Jadilah produk yang spesial, artinya satu tapi mendalami secara khusus itu lebih bagus begitu, daripada banyak yang didalami itu tapi hanya sekedar luar. Boleh kita belajar ke berapa banyak yang kita pelajari silahkan, tapi kalau bisa dari apa yang sudah kita pelajari, misalkan 5 atau berapa itu, ada satu yang khusus memang kita concern atau terpusat perhatian kita di situ, mendalami lebih banyak, belajar lebih banyak dan seterusnya, sehingga kita menjadi expert di dalamnya ya. Itulah yang
menjadikan produk kita menjadi terkenal dengan make it special product, dan juga harganya nggak murah, bisa mahal, begitu. Ya contoh ya, dokter umum dengan dokter spesialis, lebih mahal mana? Ya, spesialis, karena dia spesial di situ, make it special product. Dokter itu di spesial di bagian itu, THT misalkan, spesialis bedah misalkan, begitu. Nah, sama seperti para ustadz ya, para ustadz ini saya kira ya, saya menyangka, dan itu mungkin juga iya, ya mungkin Ustadz Andika ya mungkin tahu, ya. Saya kira ustadz-ustadz itu sudah paham semua seluruh pembelajaran tentang keislaman, ya, tentang tauhid, manhaj, akidah, mungkin muamalah, terus tentang apa namanya, keuangan syariah, ini sirah, itu saya kira mereka tahu begitu, tapi kan ada di dalamnya itu yang memang dia concern di situ, sehingga menjadi ustadz rujukan ketika membicarakan tentang itu. Contoh tentang keuangan syariah, siapa yang dirujuk? Oh, Ustadz Erwandi Tarmizi. Seperti itu concern di situ. Oh, tentang parenting, siapa yang dirujuk? Oh, misalkan Ustadz Abu Salma Muhammad misalkan ya. Itu. Terus, oh tentang sirah, siapa yang concern di situ? Oh ini. Nah, seperti itulah. Ya, kita jadi make it special product kalau bisa. Ya. Ini saya ajarkan sedikit yang saya tahu, nanti bisa diajarkan. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah membaca buku-buku tentang kepribadian ya. Kalau kita istilahkan orang-orang itu namanya psikologi ya, tes psikologi. Ya, tapi ini bukan tes psikologi seperti tes STAN yang nomor angka itu, bukan, tapi memang ada tes personality plus begitu namanya. Ya. Nah, saya share screen dulu. Ini kita belajar tentang tipe-tipe kepribadian. Ya. Jadi kepribadian ini bukunya ditulis oleh Florence Littier ya, begitu. Tapi di Indonesia sudah diterjemahkan atau sudah diterjemahkan di berbagai belahan dunia, dan ini buku yang bestseller. Salah satunya sudah diterjemahkan di Indonesia, dan salah satunya Ustadz kita yang menerjemahkan, ya, yaitu Ustadz Dr. Rehanul Bahrain. Mungkin pernah tahu bukunya, bisa ditulis di kolom chat. Atau sudah punya bukunya dan pernah membaca bukunya. Nah, ini yang kita bahas di situ. Ini memang Florence Littier ini bukan orang Islam ya, non-Muslim. Tapi apakah kita boleh memakainya? Ya boleh, selama memang itu tujuannya baik ya, begitu. Seperti ya handphone ini kan penemunya juga bukan kita ya kan. Terus apalagi lampu itu kan juga penemunya kan bukan orang-orang Muslim, tapi ya kita pakai, tidak mengapa, seperti itu. Nah, di antara kepribadian mungkin Bapak Ibu sudah ada yang tahu ya. Ada berapa kepribadian yang Bapak Ibu tahu, bisa ditulis di kolom chat ya. Bukunya di sini kelihatan enggak ya? Nah, ini dulu bukunya psikologi Islam ya. Terus sudah Dr. Rahman Bahrain ya. Itu. Ini yang menurut saya paling 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 bagus ya di antara berbagai buku yang lain ya. Oke, kita masuk ya. Di antara kepribadian-kepribadian yang ada itu, tapi ada hal yang memang mendasar yang membentuk kepribadian seseorang. Apa saja 4 hal yang mendasar yang membentuk kepribadian itu ya. Yang satu atau yang pertama adalah faktor genetik atau faktor biologis ya. Ini yang membentuk kepribadian seseorang di awalnya ya. Seperti watak ya, temperamen, tingkat kecerdasan, postur tubuhnya ya, warna kulitnya, bentuk rambutnya, dan lain sebagainya ya, begitu. Ini dari faktor genetik. Makanya mungkin dulu kita saat ya, guyonan orang-orang Jawa, golek
wong kae tinggi memperbaiki keturunan, ya kan begitu, ya. Ya. Ini pun juga senada dengan apa namanya hadis Nabi ya yang mengatakan tungkahul mar'ah lil arba begitu kan, nikahlah wanita karena 4 hal. Ya karena hartanya, karena nasabnya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Begitu kan? Tapi pilihlah yang apa? Yang karena agamanya, misalnya kalian akan beruntung, artinya tangan kalian tidak akan berdebu di dalamnya begitu. Tidak akan sia-sia. Nah, dengan agama yang bagus, maka tumbuh juga faktor genetika yang bagus. Kenapa? Karena madrasatul ula, ya kan? Jadi ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya, begitu. Maka dialah yang membentuk generasi. Kalau kita ibunya bagus ya, insya Allah generasi melahirkan generasi yang bagus, ya begitu. Kalau ibunya ngapunten, ya, seperti film-film di Indosiar, ya ibunya tiktokan, ya mau nggak mau anaknya juga akan sama seperti itu, ya. Atau ada yang mencele sedikit, ya mungkin karena niru mbahnya, begitu kan? Sama seperti Nabi ketika ditanya oleh ini, saya nggak hitam, kok anak saya hitam, begitu kan? Lalu Nabi mengatakan, kalau ada unta yang begini, mungkin nggak ada unta yang merah karena keturunan dari kakeknya, mungkin ya seperti itu juga anakmu kan begitu. Siapa tahu dia nurun mbahnya atau kakeknya, begitu. Ya ini faktor awal pembentuk kepribadiannya seseorang dari genetiknya, gitu. Ya. Sebagaimana yang mungkin pernah Bapak Ibu lihat di Facebook ya, ketika Ustadz Firanda bercerita, yang Ustadznya kan suaminya yaitu Ustadz Firanda, anaknya tapi ikutnya sama ibunya terus, ya gitu. Ketika tasahud ya, saat apa setelah itidal ya, lupa. Ini setelah itu Ustadz bersedekap ya, jadi bersedekap begini, sedangkan ibunya menjulurkan tangannya, mungkin setelah itidal tadi ya, ya pasti dari Allah liman hamidah begitu ya, anaknya niru ibunya bukan niru bapaknya, padahal yang ustadznya kan bapaknya, ya itulah jadi faktor genetik dari keturunan itu begitu. Ini perilaku mempengaruhi, sangat sangat mempengaruhi. Misalkan kita kalau tasahud jari kita gerakkan, istrinya ketika tasahud nggak digerak-gerakannya, anaknya akan meniru istrinya begitu, akan meniru ibunya, ya begitu. Ya itulah faktor penentu awal kepribadian seseorang. Ya, mungkin Bapak Ibu yang sudah punya putra putri sudah melihat, oh ini niru aku, oh ini niru ibu, oh ini niru baik dan seterusnya. Ya kan? Dari rambutnya juga, rambut saya gitu, oh niru baik rambutnya tipis begitu. Seperti itulah, ya. Oh keriting, oh niru iki ya, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi ya nggak lepas dari itu pembentuk kepribadiannya seseorang. Ya, ini yang pertama. Ya. Setelah itu dia tumbuh, ya dewasa, ya besar di lingkungan orang tua, ya di rumah. Setelah itu dia keluar. Nah, setelah keluar, maka yang membentuk kepribadian seseorang adalah lingkungan sekitarnya, baik lingkungan rumah maupun lingkungan sekolah. Ya. Makanya kan, alhamdulillah sekarang ini banyak orang tua itu yang mungkin dulu bapak ibunya itu nggak ngerti agama, pengen jangan sampai anak saya seperti saya yang nol nggak tahu agama, maka disekolahkan di pondok-pondok, gitu kan. Nah, ya kita yang punya lembaga pendidikan berbasis pondok itu ya cari membuat kualitas yang baik sebisa mungkin. Ya. Dan kualitas yang baik pun juga dari guru-gurunya yang baik. Guru-gurunya mau belajar ya ground mindset begitu, ya. Terus mengasah kemampuan karena ilmu terus berkembang, ya. Perlu juga murojaah lagi ya. Untuk apa? Untuk ilmunya biar mantap. Seperti itu. Ini sehingga bisa memberikan ilmu ke anak didiknya pun juga dengan sangat yakin dan mantap begitu. Bukan kila wakola ya gitu. Bukan yang suka dengan teori konspirasi dan seterusnya. Ya. Lingkungan rumah juga membentuk kepribadian mereka karena mereka bermain juga dengan ya teman-teman yang di sekitar rumahnya. Makanya kan
Ada istilah al-jaru qoblad dar, begitu kan? Lihat tetanggamu sebelum kamu memilih rumah, begitu. Dalam Al-Quran juga disebutkan kan ketika Asia, ya istri Fir'aun, ya dia pengen dibuatkan rumah di sisimu, ya kan, di surga, begitu. Artinya dia nggak peduli rumahnya di mana, yang penting di sisimu, ya, di tetangganya atau dekat dengan Allah. Itu lebih penting ya daripada di mana dia tinggal tapi tetangganya nggak soleh, begitu. Ya, begitu. Ya, jangan sampai dia pergi keluar, Pak, Bu, saya keluar dulu main sama anak, sama teman-teman. Pulang ternyata bisa jaran, begitu ya, jaranan. Kalau di Sunda, di Subang apa? Kalau di sini jaranan, di sana apa? Ya, di situ, begitu ya. Lewe kok ison jaran, begitu ya. Saya eh, ketularan tetangga, ketularan teman, seperti itu. Ya, ini faktor yang membentuk yang kedua dari lingkungan baik sekolah maupun di rumah. Nah, tinggal dia banyak di mana nantinya, begitu. Makanya terkadang ada pondok-pondok yang full day. Harapannya biar tidak terkontaminasi atau tidak terpengaruh banyak dengan lingkungan di sekitar rumahnya yang mungkin belum ngaji, yang mungkin belum kenal sunnah, yang mungkin belum mengamalkan agamanya dengan baik, begitu kan? Ya, yang mungkin memang masih awam banget, yang mungkin masih tetangganya abangan, ya, seperti itu. Maka untuk menghindari itu, taruhlah di lingkungan pondok dan pondoknya full day sampai sore jam 5 misalkan gitu. Ya. Tapi kalau sudah di sekolah, di pondok, ya kalau bisa di rumah itu ya diajari. Karena kan sekolah dan rumah harus bersinergi. Jangan sampai di sana diajarkan ngaji, ya kan, hafalan ini itu, ya, di rumahnya nggak pernah dimurojaah sama orang tuanya, nggak pernah ditanya kamu tadi sekolahnya bagaimana, enggak, begitu. Ya, pelajarannya apa saja, ada PR enggak ya dijiar nejar, begitu ya, dibiarkan sama sekali nggak diurus. Dan maka ini akhirnya juga membentuk kepribadian. Sehingga terkadang anak itu ketika di rumah, lah kata guruku lo begini, dia lebih manut kata gurunya daripada kata orang tuanya. Karena apa? Karena nggak ada sinergi antara orang tua dan pihak sekolah. Ya, maka perlu adanya terkadang pertemuan wali murid ya untuk terjadinya sinergi antara pihak sekolah dengan pihak keluarga atau yang ada di rumah. Sehingga ketika ada kesalahan dari anaknya nggak selalu langsung menyalahkan sekolah lah, di rumah gimana, di rumah begitu. Kadang ada juga dia yang di rumah ketok kutu meneng begitu ya, ya diem manut begitu, di sekolah banyak tingkah begitu ya. Ini karena faktor yang berbeda, tidak ada sinergi. Sehingga kadang orang tuanya ketika dipanggil di BK, orang kok kaget loh, kok anak saya kok polanya seperti ini, tingkah polanya, padahal di rumah enggak itu, begitu. Nah, ada apa di situ? Apakah di rumah terlalu banyak kekangan, sehingga ketika di luar dia bisa bebas apa yang dia inginkan, begitu ya. Maka perlu adanya sinergi itu. Nah, ini yang membentuk faktor kepribadian yang kedua, ya. Oke, bentar. Faktor yang ketiga, yang membentuk kepribadian seseorang adalah sosial dan budaya masyarakat yang ada di sekitarnya. Dia tinggal di mana, itulah yang akan membentuk juga kepribadian dia. Ya. Terkadang setiap keluarga budayanya berbeda-beda. Ya. Misal kita ambil contoh sederhana, ya. Ada kalau orang tua kita zaman dulu ya, ada kendi di luar rumah. Sebelum masuk rumah harus berbersih dengan kendi itu, ya kan? Ini ada yang seperti itu. Sehingga sampai dewasa dia menerapkan demikian ke anak-anaknya. Ada juga yang enggak, budaya mereka. Ya, pulang sekolah langsung brunus masuk rumah, masuk kamar, nggak bersih-bersih. Ya ada seperti itu enggak masalah. Ya memang budaya mereka setiap orang beda-beda.
ya. Tergantung dari yang satu dan yang kedua tadi yang membentuk itu, ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Bentar. Nah, di Indonesia pun antara daerah ini dan daerah itu budayanya berbeda, sehingga ini juga membentuk kepribadian mereka. Nah, mohon maaf, misalkan di Surabaya bahasanya itu bahasa kasar bagi kita yang orang-orang Jawa Tengah, Solo, Jogja. Ya, sesama Jawa Timur pun kadang menurut kita orang Kediri bahasa Surabaya kasar. Ya. Tapi orang Surabaya sendiri karena dia sudah terbiasa bahasa mereka ya bahasa biasa bagi mereka, begitu. Ya. Nah, ini perbedaan budaya. Ya. Belum lagi yang lainnya, ya. Dan ini terkadang bisa menjadi bahasa semantik atau penghambat atau hambatan semantik, hambatan karena sosial budaya. Ya, misalkan kita ambil contoh di Kediri, kata-kata mari, ya, kamu wes mari ya, gitu. Mari itu artinya selesai dari pekerjaan, ya, selesai dari urusan yang memang sedang dia kerjakan. Tapi bagi orang Solo, mari itu kata-katanya adalah setelah sembuh dari sakit. Ya, sembuh dari sakit itu mari. Begitu kan? Kalau di Kediri, wes waras ya. Waras itu bagi kita sembuh dari gila. Ya, begitu. Atau sehat. Jika ya sehat juga bisa. Tapi orang Solo waras ya sembuh dari sakit, dari gila tadi. Kita waras itu atau mari juga dari sakit ke sehat. Itu seperti itu. Ini perbedaan bahasa saja. Ya, itu juga menjadi hambatan semantik. Misalkan kita di Kediri yang paling sopan dengan orang tua, mempersilahkan makan, monggo di dahar, begitu. Mungkin tapi di Jawa Barat dahar itu yang paling rendah tingkatan strata bahasanya, begitu kan? Ya, ya seperti itulah. Ini perbedaan sosial budaya ini juga yang membentuk kepribadian seseorang. Ya, kepribadian seseorang seperti itu. Ya, belum lagi cara makan, ya, belum lagi mungkin ketika cara bersalaman, ya itu beda. Misalkan kita dengan orang Arab lah, bikin beda ya. Mereka kalau mencium orang tua, mencium anak-anak itu di dahi, ya. Tapi kalau kita ya cium tangan biasa. Nah, kita mau cium dahi begitu ya bagi orang kita sekitar sini, ini kok begitu amat sih, begitu kan? Nah ini membentuk kepribadiannya seseorang. Oke. Yang keempat, ya, yang membentuk kepribadian seseorang adalah dari peradaban. Peradaban yang terus lama kelamaan semakin maju, ya, begitu. Sehingga membentuk kepribadiannya seseorang. Mungkin Bapak Ibu yang lahir tahun 80-an, tahun 90-an, nah sekarang 2000-an, sekarang Gen Z, ya. Ini akan merasakan perbedaan antara kita dulu dan kita yang sekarang, ya. Kita dulu ketika jadi murid misalkan, ya, dulu digemplang dilempar kapur, dilempar eh, apa apa namanya penghapus itu biasa. Nangis jedok ya sudah, ditampar guru itu ya biasa, ya. Sekarang dimarahi sedikit itu lapor, ya. Orang tuanya datang ke sekolah, ada LSM datang ke situ, ya. Ini perbedaan peradaban, ya. Itu. Tahun 80-an kita masih suka bermain di tanah lapang, 80 90 di tanah lapang sepak bola. Kalau nggak dipanggil ibunya nggak pulang. Kalau nggak sampai maghrib nggak pulang. Itu tanda finish babak sepak bola. Kita sekarang mah boro-boro main sepak bola. Cari lapangan sepak bola aja masih sudah kesulitan.
Akhirnya kita ke futsal yang harus nyewa 1 jam sekian puluh ribu misalkan ya. Ini peradaban gitu. Dulu kita biasa bermain blak sodor ya, terus apa gitu, lari-lari petak umpet. Sekarang mereka mainannya virtual. Ini peradaban yang membentuk ya. Sehingga dari situ kepribadian mereka ya berbeda. Kita dulu mungkin di desa-desa, entah di Jawa Barat ada enggak ya. Jadi kalau Ustadz di daerah Wates itu pasti mungkin pernah menangi ya. Ada namanya soyo. Jadi kalau tetangga bangun rumah yang lainnya bantu. Wes mek diwehi jajan gitu seneng mereka. Yang penting bisa bantu tetangganya. Nah, sekarang sulit mencari orang yang seperti itu. Mencari yang soyo. Begitu kan? Terus mending nyelok tukang bayari kan begitu. Ya, manggil tukang bayari. Ini yang bentuk peradabannya seseorang. Ya. Dan masih banyak lagi yang bisa membentuk kepribadian. Sehingga yang dulu itu sangat sosial kepada orang lain, ya sekarang menjadi seperti antisosial, ya kan? Apa namanya? Individualistis, begitu. Sekarang bisa Bapak Ibu lihatlah ketika antri di sebuah antrian, entah obat atau stasiun atau apa, mereka nggak ngobrol dengan orang di depannya. Mereka tidak ngobrol dengan orang yang di belakangnya. Mereka tidak ngobrol dengan orang di sebelahnya. Mereka asik dengan handphonenya sendiri. Ya, ini yang akhirnya membentuk kepribadiannya seorang. Sehingga kita menjadi generasi yang menunduk sekarang. Kenapa? Menunduk karena melihat handphone. Begitu. Ya. Kita tahu kondisi di luar sana. Oh, ini akan ada resesi tahun 2023. Tapi kondisi tetangga sekitar yang kelaparan nggak tahu. Itu contoh sederhananya faktor peradaban. Ya, begitu. Ya. Nah, dari pembentuk kepribadian yang keempat ini muncullah sifat-sifat kepribadiannya seseorang. Ya, di antaranya dibagi menjadi dua, ekstrovert dan introvert. Ya, ada juga yang tengah-tengah di antara dua itu namanya ambivert. Ya, ambivert. Ya. Ekstrovert ya diibaratkan seperti kincir angin, introvert diibaratkan seperti ponsel. Bagaimana itu? Siapa yang bisa menjawab? Silahkan ditulis di kolom komentar. Ya, saya teruskan. Nah, untuk mengetahui kepribadian ini, ya, maka Bapak Ibu nanti jam 9 akan masuk ke email Bapak Ibu sebuah soal tes kepribadian, ada sekitar 40 soal yang harus Bapak Ibu jawab ABCD-nya, gitu ya. Dan dijawab intinya jawab sendiri, nggak usah contekan karena itu akan mengetahui kepribadian yang benar dari Bapak Ibu begitu ya. Contohnya inilah ini ya. Ini saya kasih contoh sederhana ada empat soal. Misalkan, nah, apakah Anda suka pamer, memperlihatkan apa yang gemerlap dan kuat dan terlalu bersuara? Nah, ini Bapak Ibu termasuk ini enggak? Kalau enggak mungkin di B ya. Apakah suka memerintah, mendominasi atau kadang-kadang mengesalkan? Kalau enggak, apakah yang C? Apakah menghindari perhatian karena malu? Ataukah yang D, memperlihatkan sedikit emosi atau nah, ini mana dari Bapak Ibu yang sesuai? Begitu. Maka disilang. Itu kalau Bapak Ibu cetak ya. Kalau enggak ya sudah ditulis di kertas begitu. Soal 1, jawaban saya A, begitu. Soal 2, apakah kurang teratur atau merasa sulit mengenali masalah atau sulit memaafkan atau cenderung tidak bergairah gitu ya. Maka nomor 2 misalkan B, nomor 3 C, nomor 4 D misalkan. Nah, nanti sampai 40, nah, nanti dijumlah A-nya berapa, ya, B-nya berapa, C-nya berapa, D-nya berapa. Dari situlah saya akan bisa mengetahui Bapak Ibu termasuk pribadi yang ini dan ini yang paling dominan, begitu ya. Seperti itu, ya. Ya, saya stop presentasi dulu. Ya, mungkin dari sini ada yang ditanyakan.
Oke, betul Ustaz. Kalau misalkan di dalam soal-soal tadi ternyata gitu kan, jawaban yang menjadi gambaran dari dirinya itu lebih dari satu, gimana? Ya, Kayak tadi, misalkan contoh pertanyaan pertama, ya. dia suka pamer iya, suka Hmm, memerintah iya, malu hmm, juga iya kan gitu, hmm. terus kemudian emosinya juga iya, gimana kalau Ya. misalkan semuanya ada? Dan mana yang paling banyak dari dia begitu? Yang paling Kalau banyak ternyata jadi semuanya dominan. bareng, kalau ternyata semuanya sama gimana? Ya sudah, salah satu jadi pilih gitu. Karena memang eh, itu kan 4 itu menunjukkan 4 kepribadian mereka. Nah, 4 ini Mhm. semuanya sebenarnya ada di diri mereka, tinggal mana yang paling dominan begitu. Ya, seperti itu, Seth. Oh, berarti nanti misalkan pengen tahu dominan yang lebih mana gitu, Eh, bisa dilihat dari jawaban-jawaban yang lain kan gitu. iya, heeh. Mungkin dari sisi situ dia semuanya ada kan gitu, tapi Hmm, nanti di sisi yang lain dia bisa lebih iya, terlihat lagi. begitu. Sehingga ekstrovert introvert itu bukan berarti dikotak-kotakkan manusia, bukan ya. Tapi semuanya ada di diri kita. Kadang kita extrovert, kadang kita introvert, ya. Tapi ada yang paling dominan di antara itu semuanya, sehingga kita bisa membidik, oh dia ternyata seorang yang introvert, bukan karena dia nggak punya ekstrovert, tapi dia punya cuman porsinya sedikit. Gitu. Terus bagaimana dengan apa yang dulu kamu bagi karakteristik orang itu ada 4 atau bahkan ada 6? Pernah dengar Mas? Yang saya tahu 4. Yang koleris, pragmatis itu kan? Ya itu masih nanti di dalam itu, di dalam extrovert introvert itu dibagi lagi menjadi dua-dua tadi. Gitu. Ya, Tapi yang pribadi campuran berarti itu masuknya ke apa tadi namanya? ambivert. Ambivert. Oh itu Ya, yang dinamakan pribadi campuran ya? ya. Campuran bukan berarti berkepribadian ganda bukan atau standar ganda bukan. Itu tapi nanti ada sendiri ya. Gitu, Siap, Seth. siap. Jazakallah khair. Ya, jasa heran. Padahal yang lainnya silahkan. Atau tadi siapa yang bisa jawab? Ekstrovert itu diibaratkan ngincir angin, sedangkan introvert diibaratkan ponsel HP. Siapa yang mau jawab di kolom komentar atau mungkin mau angkat tangan, silahkan. Nah, nanti setelah Bapak Ibu jawab, saya akan berikan nanti eh, Bapak Ibu berapa persen di sini, berapa persen di sini, nanti saya akan bikinkan. Ah iya, benar sekali ya, Bu Khadijah. Introvert itu biasanya cenderung merasa energinya terkuras setelah lama bersosialisasi dan mendapatkan kembali energi mereka dengan menghabiskan waktu sendirian. Ya, maka digambarkan seperti HP yang baterainya habis. Ya benar. Jadi kalau baterainya habis, dia harus pulang, dicas. Bahkan mungkin kadang perlu dimatikan handphonenya, begitu ya, untuk mengisi dayanya kembali. Ya, itulah me time mereka. Ya, itulah cara mengisi energi mereka. Karena dan dia nggak mau diganggu. Kalau diganggu, ya dia energinya terus berkurang, begitu. Kalau ekstrovert bagaimana? Dibandingkan dengan kincir angin. Siapa yang bisa jawab? Ya, tadi introvert sudah dijawab oleh Bu Khadijah. Ya. Silakan yang mau jawab yang tentang ekstrovert, silakan. Kenapa kok diberatkan dengan kincir angin? Kayaknya Bu Khadijah sudah pernah baca buku tentang introvert ekstrovert. Ya. Dan yang paling banyak, biasanya yang paling dalam buku-buku itu rata-rata buku-buku yang membahas tentang kepribadian introvert. Nah, adapun tentang kepribadian introvert, saya belum menemukan ya buku-buku yang membahas tentang itu secara khusus. Kalau membahas buku-buku secara khusus tentang introvert ada, gitu, ya. Dan sangat banyak. Gitu. Ekstrovert itu digambarkan karena bisa selalu aktif. Ya, Bu Aisyah, benar ya. Ekstrovert digambarkan seperti kincir angin yang dia selalu aktif. Aktifnya dengan apa? Dengan dia terus bergerak. Kalau nggak bergerak, kalau dia nggak ada angin, ya kan diem, ya itu nggak aktif, ya pasif. Maka cara dia bergerak adalah dengan terus cara dia aktif adalah dengan terus bergerak. Harus ada angin yang pihak luar yang apa namanya memberikan energi ke dia.
gitu ya. Angin, dan angin itu termasuk pihak luar ya, eksternal. Oke, seperti itu Bapak Ibu tentang kepribadian secara sederhana. Nah, nanti jam 9 saya sudah kirim email kemarin sebenarnya. Saya kasihkan jadwal pengiriman, nah, sehingga nanti jam 9 akan nyampe ke Bapak Ibu. Silakan Ustaz. Apakah kepribadian itu bisa berubah? Misalkan introvert jadi ekstrovert, ekstrovert jadi introvert gitu. Bisa berubah nggak? Bisa. Terkadang mereka berubah tergantung di mana tempat mereka berada. Ya, begitu. Kumpulnya dengan siapa, ya dari lingkungan tadi dia bisa berubah. Ya, begitu. Ya. Makanya ada ambivert tadi, yang kepribadian kadang gini, kadang begitu. Ya. Oh ya, benar Bu Lena. Ekstrovert itu biasanya justru kalau tidak bertemu dengan orang-orang, dia akan lemas, stres, maka dia dengan sering bertemu orang, dia akan ada kehidupan bagi dia. Makanya angin itu seperti orang yang datang ke dia untuk terus memberikan energi agar dia terus bisa bergerak. Nah, nanti pembagian ekstrovert ada 2, pembagian introvert ada 2. Nah, itu tahunya di mana? Nanti Ustadz Andika termasuk yang mana? Bu Lena termasuk yang mana? Pak Sani termasuk yang mana? Pak Taufik Soleh termasuk yang mana? Bu Wadija termasuk yang mana? Itu nanti dari setelah Bapak Ibu mengisi itu. Nah, isian itu nanti itu bisa sebenarnya Bapak Ibu isi, nah, Bapak Ibu berikan ke anak-anak. Ya, sehingga bisa mengerti kepribadian mereka, sehingga bisa nanti ketika memberikan pengarahan ke peserta didik itu bisa pas ke mereka, ya. Terutama mungkin guru-guru BK ya, yang mungkin ketika anaknya bermasalah, oh anak ini gimana sih, oh cara menanganinya begini ternyata, seperti itu, ya, itu seperti itu. Dan itu pun meskipun sekarang SD kita berikan, mungkin SMP kita berikan, jawaban mereka akan bisa berbeda, ya tergantung tadi lingkungan, ya tergantung juga dari sosial budaya, tergantung juga dari peradaban, ya begitu. Kalau genetik kan sudah pol ya sudah di situ orang tua yang berpengaruh, ya begitu. Tapi yang membentuk celahnya kan 3 itu yang terkadang sehingga menjadi mereka berbeda, seperti itu. Silakan yang mau bertanya lagi. Nanti Ustadz juga bisa melihat dari setelah Ustadz menjawab, oh anak saya yang ini ternyata dia sukanya yang ternyata bagian yang ini. Oh anak saya yang satunya ternyata dia kepribadian yang paling menonjol ini. Begitu. Ya. Sama-sama dari genetik yang sama, ya. Satu bapak satu ibu, tapi beda, ya kepribadian mereka. Gitu. Seperti itu. Ada lagi yang bertanya? Dalam. Ya, monggo Ustaz, silakan. Kemudian kalau misalkan kita sudah tahu nih kepribadian anak nih, ini introvert, ini extrovert, atau anak yang memiliki pribadi campuran tadi. Nah, bagaimana menyikapinya? Apakah tidak mengapa jika introvert dan extrovert itu dikumpulkan di satu ruangan, atau memang harus masing-masing itu dipisah sesuai dengan kelompoknya? Oh, ini kelas ini isinya anak-anak introvert semua, kelas ini anak-anak extrovert semua. Malah kalau mereka seperti itu malah nggak berkembang nantinya. Ya harus digabung. Adanya sinergi begitu ya. Jadi misalkan dalam satu dalam satu yayasan ini kan ada yang pinter komputer ya. Dia bisa di situ secara terus-menerus bisa mengarsipkan sesuatu dengan sangat baik. Ya, kalau itu dia dipisah terus atau mungkin dikeluarkan karena oh ini nggak sesuai dengan saya yang ekstrovert ya. Nanti akhirnya lama-kelamaan sekolah itu akan buyar. Kenapa? Karena nggak ada penyimpanan secara rapi. Siapa yang bisa menyimpan secara rapi? Ya orang-orang introvert tadi.
maka perlunya sinergi tadi. Ya. Jadi ada, kalau samanya di situ semuanya orang-orang ekstrovert yang suka bicara, nanti gurunya malah nggak jadi bicara, ya karena sebenarnya semua bicara, ngobrol sendiri, begitu. Maka perlu ada yang ekstrovert, ada juga yang introvert. Ketika guru mengajar, ada yang orang introvert yang mendengarkan, gitu. Meskipun nanti dalam pelajaran ada yang rame, ya seperti itu. Ya. Itu contohnya. Jadi ada keseimbangan di dalamnya. Monggo Ustaz. Kalau gitu ada nggak sih atau misalkan ketentuan tertentu, misalkan bagaimana menyikapi introvert atau extrovert, kemudian keutamaan atau misalkan kelebihan anak-anak introvert itu apa sih dan kelebihan ekstrovert itu apa sih, seperti itu? Ada, itu di pertemuan berikutnya Ustaz. Nggak sampaikan sekarang Ustaz. Habis nanti pelajarannya satu pertemuan. Begitu Ustaz. Ada yang tanya tadi. Ya benar. Ya. Apakah introvert bisa berubah menjadi ekstrovert atau sebaliknya? Ada. Yang bisa mengaruhi mereka apa saja ya tadi? Di antaranya 4 tadi. Ya. Genetik, tapi kalau genetik biasanya dari rumah, biasanya bagaimana. Tapi nanti yang paling banyak membentuk mereka kan rata-rata sekarang lingkungan, karena mereka sudah harus bersosialisasi di luar. Nggak mungkin kan anak dikurung, dipingit seperti zaman dulu yang gadis pingitan, kan nggak mungkin. Pasti mereka akan keluar. Nah, itu yang akan membentuk kepribadian mereka. Dengan siapa dia berkumpul, apa yang dibicarakan di situ, ya. Gitu. Makanya kan saya tadi baca di Facebook itu, kalau nggak salah Ustaz Firanda yang nulis, ya. Kalau suami-suami itu penghasilannya pas-pasan, jangan atau larang istri untuk berkumpul dengan teman-teman yang kaya-kaya. Kenapa? Nanti dia pulang minta ini dan itu. Itu akhirnya jadi pengaruh yang berbeda. Ya, sama seperti itu contohnya. Ya. Nah, itu yang bisa mempengaruhi lingkungan, teman bergaul gitu. Ya. Ada kan orang yang misalkan sudah kadung panik, ternyata ada orang yang sangat panik di situ, akhirnya menjadi tambah panik akhirnya gitu. Oke. Aku orangnya ekstrovert, pernah mencoba ingin menjadi introvert biar terkesan kalem, tidak banyak omong, ternyata itu membuat ya seperti itu ya. Memang nggak bisa memaksakan apa yang sudah secara fitrah di situ yang paling dominan gitu ya. Tapi terkadang kita bisa menjadi introvert di tempat-tempat tertentu, di kalangan-kalangan tertentu, itu bisa ya. Nanti itu ada juga ada gitu. Nah, jadi kalau Bu Khadijah ekstrovert, berarti suaminya paling tidak harus introvert, ada yang mendengarkan. Bu Khadijah suka cerita, berarti harus ada yang bisa mendengarkan, begitu loh. Kalau suaminya juga suka cerita, ya nggak jadi, siapa yang mau mendengarkan, kan begitu. Iya, Ustaz, gitu, Ustaz. Ya. Ya, makanya saya pernah nulis status itu, nggak tahu Ustaz tadi kan baca apa enggak. Jadi kalau istri bercerita ke kalian, itu sama seperti kalian membaca cerita soal bahasa Indonesia yang sangat panjang. Harus menemukan ide pokok dari cerita itu, ya. Dan dengan bisa menemukan ide pokok itu dengan kita mencermati, dia membaca berulang kali, begitu sehingga ketika kita menjawab jawabannya benar, gitu ya kan. Kan makanya ujian nasional kan terkadang yang paling mengecoh kan bukan matematika atau IPA, tapi bahasa Indonesia. Kenapa? Meskipun itu bahasa kita, gitu kan? Apa? Karena menjebak, gitu. Ya. Banyak yang harus dipahami dari paragraf-paragraf yang ada. Sama seperti istri kalau bercerita seperti itu. Ya Ustaz Andika, sudah pernah ya Ustaz? Kan itu status kemarin saat baru. Lah iya itu. Itu. Seperti itu contohnya. Ya, tapi kadang-kadang ini pengalaman ya. Pengalaman kalau misal orang ekstrovert itu kalau cerita kemudian tanggapannya nggak banyak gitu kan. Itu kayaknya berasa kurang gitu. Ya memang. Kan kalau introvert kan jawabannya paling iya, ya terus cuman gitu doang kan gitu. Terus cerita lagi mereka, biar ada tanggapan lagi, begitu. Mereka cerita lagi besok dari kita ada tanggapan lagi, gitu. Iya. Tapi kalau dari penelitian memang ada dari penelitian itu kualitas atau apa ya, bicaranya seorang perempuan itu 10 kali lebih banyak daripada laki-laki. Itu penelitian begitu. Ya seperti itu, Bu. Kalau orang introvert mengajar kepada orang yang ekstrovert atau sebaliknya, caranya gimana ya, Ustaz? Ya mengajar biasa. Begitu.
Ya nanti nanti ada yang salah ya. Ya bisa kok, bisa. Begitu ya. Ada lagi yang menanyakan? Kayaknya kalau malah lebih aktif pelajaran ini daripada Google Workspace ya. Diem gitu. Kemarin yang suruh mengumpulkan tugas Google Calendar cuman berapa? 4 masihan. Ada yang ikut banyak kemarin. Begitu. Ya. Kalau itu mungkin nggak menguras tenaga paling ya. Gitu. Yang lain silahkan. Ambon atau ada lagi satu pertanyaan? Ya, karena memang ini bisa menyingkap pribadi kita sehingga kita kadang ketawa sendiri ya. Oh iya benar saya begini begitu. Oh iya benar ternyata suami saya begini. Oh iya benar ternyata murid saya begini. Oh benar ternyata teman saya begini ya sudah gitu. Ya. Monggo yang lain. Cukup? Sudah 8:30. Cukup, Ustaz? Apakah golongan darah mempengaruhi kepribadian? Belum tahu ya, belum tahu saya. Tapi kadang ada juga yang membahas buku itu ya, begitu. Buku-buku tentang golongan darah tentang kepribadian dari golongan darah. Cuman saya belum membaca itu juga begitu. Saya lebih suka yang langsung ke psikologi Islamnya karena memang ada teorinya dari personality plus dari Florian Leiter begitu. Terus apakah garis tangan juga ada cara membacanya? Nah itu juga kita belum tahu. Mungkin orang psikologi yang lebih paham tentang itu. Ya, adapun kita kan tahu luar yang ini aja yang tentang kepribadian. Wallahu taala alam. Kadang ada juga yang menulis tentang bisa membaca sifat seorang dari gramofologi mereka, tulisan tangan mereka begitu. Ya silakan Pak Sani, monggo. Kalau mood swing, kadang jadi extrovert, kadang jadi introvert. Berarti termasuk ambivert. Iya, bisa termasuk itu. Ya. Jadi introvert di tempat ini, ekstrovert di tempat itu. Introvert dengan orang ini, ekstrovert dengan orang itu. Ya, bisa. Bisa seperti itu. Ya, seperti itu tadi Pak Misbah. Ya, gitu. Monggo yang lain, silakan. Sudah? Kalau sudah saya stop recording. Sama geser. Ya, cukup insya Allah nanti dilanjut. Saya stop dulu.